Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Yang hari ini punya masalah, yang lagi sedih, yang bingung buat bayar biaya sekolah, cicilan rumah atau kontrakan, buat makan, yang bingung dapat pekerjaan ini bagaimana, segala hal yang membuat hati kita sedih, dada kita sempit, pikiran kita kusut, wajah kita murung, dan segala macam kesedihan yang sedang menimpa kita. Sini kumpul, kita sama-sama berbagi kesedihan. Kalau kita lihat data di sejumlah media, ini memang memunculkan pesimisme. Ada seperti awan gelap yang ada di hadapan kita. Misalnya informasi terkait jumlah kelas menengah yang terus turun ya. Dalam 5 tahun terakhir misalnya, dari 2019, itu menurut Badan Pusat Statistik, angka kelas menengah 57 juta. Sementara di tahun ini, 2024, itu sudah turun menjadi 47 juta. Turun sekitar hampir 10 juta. Jumlah yang sangat-sangat besar. Dan turunnya kelas menengah ke batas garis kemiskinan ini tentu berdampak pada lajunya perekonomian Indonesia. Misalnya 5 bulan berturut-turut terjadi deflasi. Deflasi terjadi, itu kan harga barang turun tapi pembelinya juga turun, bukan tambah banyak yang beli. Kenapa pembeli turun? Karena yang belinya, terutama di kalangan kelas menengah ini, kena pukul juga. Sehingga dia untuk belanja juga terkendala. Dananya nggak ada karena kena PHK atau tidak dapat kerja dan lain-lain. Kelas menengah ini kalau kita baca di media, itu kira-kira yang penghasilan atau pengeluarannya sebulan itu antara 2 juta sampai 10 juta. Jadi 2 jutaan sampai 9 jutaan begitu ya, sampai 10 juta. Jadi 2 jutaan itu untuk kelas menengah di batas bawahnya, sementara yang sampai 10 jutaan itu kelas menengah di batas atas. Mereka-mereka ini yang namanya itu nggak tercatat sebagai penerima BLT, bantuan-bantuan jaringan pengaman sosial. Entah itu BPJS-nya dibayarin oleh pemerintah, misalnya peserta PBI. Jadi kan ada yang termasuk dalam kategori pembayaran BPJS-nya ditanggung pemerintah. Nah, kelas menengah ini nggak masuk ke dalam sana. Terus yang menerima bantuan langsung tunai, ini juga nggak masuk ke sana. Atau penerima keluarga harapan gitu. Ini juga nggak masuk ke sana. Nah, mereka-mereka ini yang dari terjadi kasus COVID ya, itu sampai sekarang itu betul-betul kena pukul karena nggak dapat perlindungan dari negara ketika sama-sama susah, tapi potongan pajak itu terus dikenakan kepada mereka-mereka ini. Apalagi awan gelap ini udah seperti menggantung di akhir tahun ini kan ya. Nanti 2025 itu, kalau keputusan ini jadi terlaksana, maka ada beberapa yang bakal naik gitu. Ongkos, biaya-biaya, pajak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya, kita bisa cek di media, kalau jadi terlaksana, PPN atau pajak pertambahan nilai, itu akan naik jadi 12%. Kalau ini naik nanti di 2025, PPN-nya jadi 12%, ini tentu pukulan tambahan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di kelas menengah ini. Karena mereka yang kena objek pajak, yang nggak dapat bantuan dari pemerintah secara langsung melalui fasilitas-fasilitas yang tadi disebutkan di jaringan pengaman sosial itu, tapi jadi korban yang dipajakin. Beda kalau orang kaya tuh kan. Kalau orang kaya justru diampunin, ya kan? Ada program amnesti, tax amnesty. Tapi untuk orang-orang kelas menengah ini, agak mengkhawatirkannya seperti yang akan kita bahas selanjutnya. PPN kemungkinan naik dari 11 menjadi 12. Ini sudah ada pembahasan ya antara menteri dengan pihak DPR. Tinggal diketuk aja tuh nanti sama Pak Prabowo sebagai presiden yang baru. Apakah akan dieksekusi atau dibatalkan? Karena
jangan lihat angka 1%-nya dari 11 ke 12. Pengaruhnya ini besar sekali ke PPN ini. Nanti pengaruh ke pajak-pajak yang lain ya. Ini kan sifatnya pertambahan nilai soalnya. Yang kedua, buat kelas menengah yang nggak menerima program bantuan iuran ya untuk pembayaran BPJS, itu kemungkinan juga akan ada kenaikan. Ini dikabarkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan ya, Pak Ali Gufron Mukti. Jadi beliau menyampaikan kemungkinan tahun 2025 itu akan ada kenaikan. Ini kan menyangkut kenaikan tarif iuran ini berdasarkan pemberlakuan kelas rawat inap standar ya atau KRIS mulai 30 Juni 2025 sesuai aturan dari Perpresnya nomor 59 tahun 2024. Sekarang saja untuk iuran BPJS ya, misalnya 5 dalam satu keluarga ada 5 gitu. Itu sudah cukup berat dengan kondisi yang seperti saat ini. Jika tambah naik itu betul-betul bukan kena pukul lagi itu. Ampun ya. Apalagi yang kemungkinan berpotensi naik ya. BBM. Ini pemerintah juga udah mengintai-intai yang mereka sebut subsidi BBM itu bakal dipangkas. Sebelumnya yang diberlakukan tuh kan yang menggunakan yang sudah terdaftar, menggunakan QR code gitu ya. Jadi udah dibatasin sehari itu berapa gitu. Jadi kalau ngisi lagi ya nggak bisa mesti beli Pertamax atau yang lainnya tuh, nggak bisa Pertalite. Sekarang itu kalau kita ke SPBU ya, ada tulisan besar pelang-pelangnya itu BBM bersubsidi. Saya sebagai rakyat Indonesia melihat tulisan itu tuh terhina sekali bangsa Indonesia ini. Jadi kayak kita tuh kan kalau ke SPBU tuh kan ada antrian ya. Ada tulisan besar di sana, subsidi gitu. Terhina sekali. Terhina itu maksudnya negara ini negara yang begitu kaya, luar biasa kayanya. Di seluruh dunia nggak ada kekayaan yang berlimpah ini yang Allah anugerahkan kecuali ke Indonesia. Mulai dari yang terkandung di dalam perut buminya, entah itu mineral, gas, minyak, nikel, boksit dan lain-lain itu ya. Kemudian di pertaniannya, sektor perkebunannya, perhutanannya, kemudian sektor kelautannya yang Indonesia itu 2/3 lebih luas dari daratan. Ikan-ikan bergizi yang harusnya bisa dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia dengan biaya murah sehingga punya potensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena banyak protein yang bisa diserap. Belum lagi potensi kalau kita bicara ini perairan kayak di Selat Malaka itu kan bisa jadi kunci-kunci perdagangan gitu ya. Kalau Indonesia ini betul-betul kuat. Tapi selama ini ya bebas-bebas saja tuh, nggak ada semacam guardnya. Indonesia yang punya wilayahnya tuh kayak Mongol lah lewat-lewat aja gitu kayaknya gitu. Tiap hari itu pemandangan sehari-hari, antrian di SPBU ada tulisan besar di sana subsidi. Dan dengan dalil subsidi itu mereka akan potong kan biayanya, alokasi untuk BBM. Padahal di negara-negara lain, kalau kita bandingkan misalnya dengan di Malaysia yang terdekat, itu nggak semahal yang ada di Indonesia. Dengan kualitas yang jauh lebih baik. Apalagi, ini juga yang mereka sebut subsidi ya, gas LPG, yang gas melon 3 kilo tuh ya. Gas melon 3 kilo itu memang ditabungnya sudah dipilok tuh untuk masyarakat miskin. Tapi kalau kita lihat, ada aja tuh pesohor atau artis yang masak menggunakan gas melon 3 kilo. Coba aja cari deh, di googling. Jadi mereka-mereka bahkan yang terkenal sekalipun, itu menggunakan ini, gas melon ya. Karena ruang fiskalnya juga mungkin akan semakin tertekan dengan begitu besarnya utang luar negeri Indonesia untuk bayar bunganya juga. Jadi salah satu pilihan untuk pemerintah mungkin yang paling simpel potong subsidinya. Gitu ya. Ini kalau subsidi gas 3 kilo dipotong makin kena pukul lagi nih. Jadi negara ini yang harusnya bisa mewujudkan adil makmur, kesejahteraan untuk rakyatnya. Ini kayak jadi objek kalau bisa dipajakin terus tuh. Tapi nggak ada intervensi atau bantuan dari pemerintah untuk menolong mereka.
Kita akan lihat ya nanti di 2025 atau jangan-jangan sebelum itu sudah naik nanti. Khawatirnya begitu ya. Mereka tuh gini ya, kalau buat semacam kebijakan, aturan, ini dipotong subsidinya, itu dipotong subsidinya, yang ini naik biayanya, yang itu naik biayanya. Loh kok itu nggak terjadi sih pada mereka-mereka yang jadi pejabat? Contoh nih, yang baru dilantik aja, ada berapa sih jumlahnya? Kita sebut kabinet 100 menteri lah ya, karena totalnya ada 109 itu. Diisi menteri, wakil menteri, dan kepala-kepala badan. Itu belum termasuk nanti ada staf ahli, atau staf khusus, atau tenaga ahli. Tetek bengek lah ya. Di berita saja sudah muncul untuk Wapres Gibran itu, staf susnya atau apa istilahnya tuh, staf ahli atau tenaga ahli itu, ada sekitar 8, yang gajinya di berita 51 juta. Kalau dikalikan 8 kali 51 juta, udah 400-an negara mengeluarkan biaya untuk mereka tuh. 400-an juta sebulan, itu belum termasuk yang lain-lain mungkin ya. Sementara rakyatnya itu mendapatkan yang kayak gini. Biaya-biaya akan dinaikkan, subsidi bakal dipangkas. Adil gak sih seperti itu ya? Ini mereka tuh menjadi pejabat, itu punya semacam perasaan atau apa ya istilahnya tuh, rasa kesetiakawanan nggak sih sama rakyatnya, atau masa bodoh? Yang penting mereka hidup makmur, keluarganya sejahtera, nggak pusing mau makan apa hari ini, besok, dan selanjutnya. Ini kita tambah informasi berikutnya ya. Kalau dari anak-anak mahasiswa nih yang kemarin sempat risau karena UKT-nya naikkan ya. Tapi akhirnya kenaikan itu kalau kata Pak Jokowi itu ditunda di 2025. Itu sebetulnya cita-cita dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau uang kuliahnya mahal, itu pasti akan kena imbas. Nggak sekolah tinggi jadinya. Padahal Indonesia ini minimal itu bisa satu rumah atau satu keluarga, satu sarjana. Kalau kita cek data di Bappenas ya, 2022, sekitar 10% yang bisa menjangkau atau mengakses pendidikan tinggi, sarjana, magister, sampai doktor, itu baru sekitar 10%. Sisanya itu diisi oleh 90% yang lulusan SMA, kemudian lulusan SMP, dan lulusan SD. Sisanya itu ada sekitar 25 juta yang nggak lulus SD. Bayangkan tuh. Jadi kalau komersialisasi pendidikan ini terus berlanjut, akan terus bodoh ini rakyat Indonesia yang jumlahnya banyak. Padahal kampanye pemerintah tuh selalu kita tuh bonus demografi. Omong kosong bonus demografi, tapi nggak dibekali dengan pendidikan, nggak dibekali dengan pekerjaan, jadi nggak berkualitas nanti. Kita lihat saja nih nanti, akan kejadian nggak naik tuh UKT-nya. Kalau di berita juga kita cek, itu mungkin biaya haji tahun 2025 naik 5%. Saya mau bicara dari hati ke hati untuk beliau-beliau yang sudah pernah berhaji, yang punya spend money lah istilahnya. Kan alasannya begini, sudah pernah berhaji, tapi akhirnya berhaji lagi, berulang kali karena katanya rindu Ka'bah, rindu Allah. Menurut saya sih, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak perlu jauh-jauh ke Mekah untuk bertemu dengan Allah, sementara di kanan kiri depan belakang di sekitaran rumah kita itu masih banyak yang kesusahan, susah untuk makan, susah untuk mencari pekerjaan, susah untuk bayar biaya sekolah, dan lain-lain. Itu kalau kita temui, kita bantu, ada Allah di sana. Bahkan mungkin itu lebih berdampak pahalanya. Nggak ada aturan itu haji berulang kali. Haji itu wajib sekali dalam rukun Islam itu kalau mampu. Selebihnya yang misalnya berulang kali umroh itu juga sama. Katanya rindu dengan Ka'bah, ingin bertemu Allah. Allah itu ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, di sekitaran kita. Jadi mungkin kita harus lebih aware, lebih peduli. Al-Quran itu cerita tentang haji nggak banyak ayatnya. Cerita tentang umroh nggak banyak ayatnya. Itu paling hanya ada di surat Al-Baqarah
ada di surat Al-Hajj. Selebihnya cerita tentang membantu sesama muslim, membantu orang miskin, memberi makan, itu ada di banyak tempat. Yang paling dekat di juz 30, misalnya di surat Al-Ma'un, itu teguran keras sebetulnya untuk yang menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan mungkin termasuk haji. Tapi kalau nggak peduli, itu dianggap melalaikan agama tuh. Mohon maaf kalau penafsiran saya keliru. Jadi mohon tidak disalah tafsirkan. Kalau bagi yang sudah, mungkin perlu ditinjau ulang apakah keputusannya untuk berangkat lagi itu sudah tepat, ataukah yang lebih berdaya dan bermanfaat itu menengok ke sekitaran. Jangan-jangan itu lebih dibutuhkan. Apalagi yang mungkin awan gelap di tahun depan ya, yang sepertinya udah mulai tampak di akhir tahun ini. Jadi untuk pemilik motor sama mobil wajib asuransi. Untuk misalnya yang teman-teman ojol gitu ya, yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk ngojek, untuk GrabCar, untuk GoCar, dan lain-lain, itu mungkin wajib asuransi itu. Sebetulnya kan awalnya asuransi itu kan opsional ya, pilihan aja. Tapi kalau nanti keputusan ini dieksekusi, maka kena tuh. Untuk lebih jelasnya dari berita-berita seperti yang tadi diungkap ya, tuh minta tolong dicek lagi untuk detailnya. Ini hanya secara garis besarnya saja, permukaan saja, tidak mendetail gitu ya. Lalu ada juga kabar untuk bangun rumah sendiri akan kena pajak sekitar 2,4% tahun 2025. Jadi kalau nanti PPN-nya naik dari 11 ke 12 ya, pengaruhnya kena juga ke bangun rumah sendiri, kena pajak pertambahan nilai. PBB sudah, mau bangun rumah kena pajaknya tuh. Kalau kita lihat struktur APBN ya, penerimaan APBN di BPS itu 2000-an triliun memang disuplai dari pajak. Selebihnya 200-an triliun itu dari sumber daya alam. Jomplang ya, lebih banyak dapat dari pajaknya ya. Dan pajak itu buat gaji banyak pejabat lagi, yang sebetulnya nggak terlalu perlu banget. Karena misalnya menteri nggak perlu dibantu wakil menteri, karena di kementerian itu dia udah punya tim. Di bawah menteri itu ada dirjen, terus ke bawah sampai staff-staffnya. Ya nggak sendirian dia kerja, ada tim. Nah, kalau dibuat bererot, udah 1 menteri ditambah 3 menteri, waduh, pemborosan anggaran. Kecuali kalau mereka mau nggak digaji ya. Masalahnya mereka tuh digaji, dapat fasilitas dan tunjangan, ya kan? Ini untuk yang kelas menengah, untuk gaji yang misalnya 5 juta sebulan, itu nanti akan dipotong sampai pensiun untuk tapera, ya. Ini sempat ramai juga. Tabungan perumahan rakyat. Menteri perumahannya sudah ditunjuk, wakil menterinya juga sudah. Jadi kalau ini berjalan, dieksekusi itu ya, akan kena nih tapera. Untuk komposisinya 2,5% dibayar oleh pekerja dan 0,5% dibayar oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya gajinya sekitar 5 jutaan, dipotong 3% ya sekitar 150.000. 150.000 itu nanti yang dibayar oleh pekerja sekitar 125.000. Sisanya yang 25.000-nya dibayar oleh perusahaan. Gitu ya. Itulah bayang-bayang kegelapan yang menghantui di 2025, yang kita belum tahu apakah itu nanti akan jadi diketok untuk diberlakukan dan akan berimbas kepada masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan kelas menengah nih. Kalau kelas menengah saja sudah turun angkanya hampir 10 juta tuh selama 5 tahun terakhir, dengan adanya yang seperti tadi disebutkan, itu makin kena dampaknya lagi. Sementara yang dapat bantuan itu, mereka nggak masuk dalam daftarnya tuh, karena mereka dianggap kelas menengah kan, dengan biaya pengeluaran atau penghasilan antara 2 jutaan sampai 10 jutaan. Nah di bawah itu yang nanti dapat BLT, iuran BPJS-nya dibayar oleh pemerintah, kemudian ada program keluarga harapan, dapat bantuan juga, nanti kalau ada bansos dan lain-lain mereka dapat. Jadi untuk yang kelas menengah ini memang prihatin banget, dan teman-teman yang menonton ini kan sebagian besar masuk dalam kategori ini, kelas menengah.
Bagaimana komentarnya? Tolong dibagi di kolom komentar ya. Kita diskusi, kita sampaikan keresahan. Terakhir sebagai penutup, semua terjadi hanya bila Allah berkehendak. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk melalui masa-masa berat ini, untuk tetap membersamai kita dan kita tetap bersama dengan Allah, supaya di saat-saat yang sangat-sangat sulit ini tidak membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Allah sudah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Terima kasih teman-teman untuk yang telah membersamai. Semoga Allah senantiasa bersama dengan kita dan kita senantiasa bersama dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.